Apakah kita bersaudara, Pak Arfan? Nah, itu yang akan kita jawab nih selama 1 jam ke depan. Oke. Ya. Itu kan yang di luar ya. Ya. Tapi kalau kita sendiri, kita berdua ini, kita bersaudara nggak sih, Pak Arfan? Mestinya iya. Mestinya ya. Karena kalau kita nggak bersaudara, kita nggak siaran. Betul, Ya. betul. Oke, Betul. tetapi pertanyaan apakah kita bersaudara ini kelihatannya pertanyaannya mudah ya, Pak? Iya, kelihatannya mudah. Kelihatannya mudah, tetapi kemudian kalau berangkat dari lagu yang dibawakan oleh Tere dan Iya. Valen gitu ya, Iya. kok kayaknya ini yang kejadian sekarang ya? Betul, betul. Silakan Betul. kalau Bapak ingin coba soroti dulu dari lagu kita. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagunya judulnya Mengapa Ini Yang Terjadi ya. Tere dan Valen. Jadi kata-katanya bagus semua nih. Jadi saya ingin bacakan untuk smart listener dan sahabat Sonora Network ya, supaya kita bisa menghayati lagu ini dengan lebih baik lagi gitu. Tiada yang salah dengan perbedaan dan segala yang kita punya. Yang salah hanyalah sudut pandang kita. Nah ini. Jadi cara kita melihat perbedaan itu nanti akan kita bahas ya. Nah, cara itu, sudut pandang itu yang membuat kita terpisah gitu ya. Karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Oke. Nah, yang penting juga adalah kenapa kita diciptakan ini. Ini berkaitannya dengan tujuan penciptaan kita gitu. Oke. Ya. Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi? Nah, ini penting sekali nih, teman-teman. Ya. Ya. Mengapa ini yang terjadi? Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyatukan jurang itu? Ini juga ada jawabannya di sini. Mestinya perbedaan bukan alasan untuk tak saling memahami. Harusnya cinta. Nah, ini ada jawabannya udah. Oke. Lengkap ini lagunya ini ya. Pertanyaan langsung jawaban. Langsung jawaban ya. Harusnya cinta bisa memberi jalan untuk satukan semua harapan. Ya. Oke. Jadi kita bicara mengenai bagaimana kita punya frekuensi yang sama ini. Ya. Ya, yaitu yang namanya bersatu ini. Ya. Itu Mbak Ola. Oke, tapi walaupun udah dijawab sama Tere dan Valen dalam lagunya, kita belum selesai loh ya. Ini baru permulaan ini. Ada permulaan ya. Dan ini Pak Arfan, kan di lagu ini dikatakan gitu ya. Oke, sudut pandang kita yang mungkin sudut pandang tidak salah juga ya. Iya. Bapak punya pandangan yang berbeda gitu ya, menganggap bahwa Bapak memilih segelas air gitu, Iya. saya segelas kopi. Betul. Kan sama-sama air kan. Betul. Gitu. Tetapi kemudian kan kita yang seringkali meruncingkan Betul. perbedaan sudut pandang itu ya Pak Arfan. Karena sudut pandang itu pasti berbeda Mbak Ola. Pasti berbeda. Kalau saya menulis angka 6 sekarang, Mm-mm. Mbak Ola akan melihatnya 9 kan? betul. Iya. Iya, iya. Nggak mungkin Mbak Ola melihatnya 6 gitu. Iya, iya. Kalau Mbak Ola mengatakan 6 juga, itu namanya pemaksaan itu. Pemaksaan. Pemaksaan kehendak namanya itu ya. Iya. Nah, di lagu ini kan sangat ideal banget ya. Harusnya kan katanya cinta bisa memberikan jalan. Masalahnya, ini dia Pak Arfan yang Betul, kita mau betul. gali ya. Iya. Kata-kata cinta itu terlalu ideal banget gitu kalau kita ucapkan, dan terlalu romantis gitu ya. Iya, iya. Ini Tere puitis banget gitu. Padahal dalam prakteknya gitu ya, Iya. barangkali nanti kita gali lebih dalam lagi. Terlalu banyak kita mengumbar kata-kata cinta yang itu bicara hanya laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Betul, betul. Itu kesalahpahaman yang paling mendasar ya ketika kita bicara cinta ya. Gitu. Soalnya cinta tuh hanya asmara aja gitu. Iya, seolah-olah hanya itu aja Iya. gitu. Pak Arfan, tapi apa yang sebenarnya membuat Bapak galau banget sih sampai kemudian mau mengajak kita bicara mengenai bersaudara? Apakah kita bersaudara? Apakah Bapak melihat bahwa makin rentankah persaudaraan kita Ya. atau gimana? Saya melihat begitu ya. Bangsa Indonesia ini kan dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah ya. Itu kan image-nya ya. Dulu ya Pak ya? Dulu ya. Kita waktu saya sekolah dulu ya paling enggak ya. Iya. Bangsa yang ramah tamah, Iya, iya. bangsa yang suka menolong, ya kan? Mm-mm. Bangsa yang penuh dengan tata krama, sopan santun, kan seperti itu ya. Mm-mm. Nah, sekarang itu sudah mulai luntur gitu. Ya, ada sebagian bangsa kita yang mudah marah, Mm-mm. ya, yang gampang tersulut, Oke. gampang menyebarkan kebencian, Mm-mm. permusuhan, ya, Mm. sangat rentan dengan simbol-simbol Simbol-simbol. agama lain misalnya. Iya, iya, Itu kan mengkhawatirkan menurut saya gitu. iya, iya. Ya, karena kita juga belajar ya dari banyak negara juga ya yang negara-negara besar ya, kayak Uni Soviet itu kan negara besar kan. Betul. Tapi karena rasa persaudaraannya mungkin kurang ya, Pecah akhirnya. sehingga akhirnya berantakan bubar. Berantakan. Yugoslavia juga itu kan sebuah negara besar loh. Pecah. Pecah juga gitu. Mm-mm. Belum lagi negara-negara yang mengalami perang saudara, Betul. seperti itu. Iya. Belum lagi ada contoh misalnya ya, sebuah kota itu yang saya pernah pergi ke sana itu Berlin. Itu kan saudara itu kan. Mm-mm. Tapi bayangkan itu, satu kota dibagi sama tembok. Iya, iya. Itu kan luar biasa kan?
luar biasa itu. Bayangkan ya kalau Jakarta ini kita kasih tembok gitu, Ya sama orang dibagi Bogor dua gitu ya. Bukan sama orang Bogor, sama orang Jakarta. Oh ya bisa juga. Jadi Jakarta ini kita bagi dua, bayangkan ya, Jakarta kita bagi dua kayak Berlin. Itu ada tembok di tengah Jakarta itu yang membagi Jakarta 1 dan Jakarta 2. Misalnya sampai dengan Bundaran HI kita tembok gitu. Tembok situ. Nah, itu kan sebuah bentuk wujud dari ketidakbersaudaraan gitu. Tidak bersaudara ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas saudara dalam konteks saudara kandung, Sekarang which is juga sangat sangat penting ya, dan Iya. jarang dibahas orang juga. Nah, minggu ini kita bahas saudara dalam konteks sebangsa dan setanah air gitu. Oke, nanti kita bahas Itu, lebih Bang. lanjut, Smart Listener, sahabat Sonora. Anda bisa komentar dan jawab pertanyaan kami ya. Apakah kita bersaudara? Apa jawab Anda? Ke 0812 11 12 959 kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, selamat hari Jumat dan thank you banget buat Anda. Terima kasih buat Anda yang telah bergabung bersama dengan kami, dan saya juga harus mengucapkan terima kasih ya, saya, produser saya, tim Smart FM mengucapkan terima kasih karena minggu kemarin ini secara berturut-turut selama hampir sudah sebulan lebih gitu ya. Iya. Program Smart Happiness ini videonya yang paling banyak ditonton. Hey. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman semua ya. Ya. Oke, jadi Smart Listener, silahkan loh kalau Anda yang ingin bergabung melalui YouTube channel Smart FM bisa pergunakan itu, silahkan bertanya di sana ya. Topik-topiknya juga menarik, Yeah. Smart Happiness di YouTube channel Smart FM, dan bukan hanya Smart Happiness, semua program kami tuh bagus banget ya. Jadi rugi deh kalau Anda tuh nggak dapatkan Yeah. Inspirasinya ya, Betul, Pak Arfan ya. betul, Mbak. Nah, lanjut soal topik kita, apakah kita bersaudara? Silakan kami nantikan Anda bisa bergabung dan pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Bagaimana dengan sudut pandang Anda? Apakah kita bersaudara? Pak Arfan, tadi Bapak mengatakan bahwa iya, ini kegelisahan yang kita lihat ya. Iya, betul. Karena ada orang-orang yang kemudian begitu berbeda, terus kayaknya mencuat begitu. Betul, ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan lambang-lambang keagamaan. Betul, ya, iya. Suku. Yang lambang keagamaan itu suci loh. Betul. Iya kan? Nah, Kenapa harus dipersoalkan itu kan? kenapa harus dipersoalkan? Masalahnya, iya. Nah, ini menarik kalau kita berangkat dari apa yang dilakukan tadi oleh Tere ya. Kan harusnya perbedaan itu bukan jadi alasan ya. Betul. Nah, apa yang terjadi? Faktor apa yang membuat sampai kemudian kita tuh kok jadi kayak semakin barbar ya? Mohon maaf nih saya Iya, katakan iya. begitu ya. Dengan segala perbedaan kita. Kalau Bapak melihat apa nih faktor-faktornya? Apakah pengaruh budaya luar? Nah, ini kan kita sering nyalahin budaya luar kan ya? Betul, ya. Atau dari dalam sendiri nih yang Iya. memang menganggap bahwa kalau nggak sama ya bukan aku begitu. Faktornya yang paling besar yang mana sih? Iya. Sebetulnya gagal paham gitu. Gagal paham. Iya. Iya. Bukan karena budaya luar, kan kita soalnya sering mendengar ini karena budaya luar nih gitu. Ya budaya luarnya juga budaya luar yang gagal paham juga gitu. Oke. Iya. Ujung-ujungnya gagal paham ya. Iya, jadi gini, kita gagal paham dengan alasan Tuhan menciptakan kita itu apa sih sebetulnya gitu. Iya kan? Dan kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda gitu? Kenapa Tuhan tidak menciptakan kita tuh sama semuanya? Kan bisa dong. Ya, Tuhan kan maha kuasa kan? Betul. Bisa nggak Tuhan menciptakan kita sama semuanya? sangat bisa. Sangat bisa, tapi itu tidak menunjukkan kebesaran Tuhan gitu. Ya, Tuhan yang maha besar itu tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk individu yang sama semuanya. Oke. Gitu. Iya, Karena iya. katakanlah begini, kebesaran Tuhan itu ada 1000, katakanlah begitu ya. Ini saya membuat yang mudahnya saja ya. Kebesaran Tuhan itu ada 1000, katakanlah. Kekuasaan Tuhan itu ada 1000. Nah, Tuhan itu kan ingin menitipkan kepada manusia kan. 1000 itu dia akan titipkan. Bisa nggak 1000 itu dititipkan pada satu manusia? Bisa. Tapi nggak bisa, Mbak Ola. Tidak ada manusia yang sama besar dengan Tuhan. Tuhan punya 1000. Manusia itu terlalu besar untuk dititipkan 1000-1000-nya itu dititipkan pada satu manusia. Itu tidak akan sanggup, Mbak Ola. Terlalu kecil maksudnya kali ya. Iya, manusia terlalu kecil untuk bisa menguasai 1000 kebesaran Tuhan gitu. Ya, karena itu kalau Tuhan mau menitipkan kepada manusia itu, pasti dia akan titipkan satu saja. Yang namanya Mbak Ola itu hanya satu saja. Dia titipkan sebuah keahlian komunikasi. Ya, misalnya begitu. Ya. Ya. Ada lagi satu lagi keahlian dalam mengorganisasi, ya, melakukan
mengelola perusahaan, misalnya begitu. Satu saja, satu keahlian saja. Nah, 1000 keahlian itu berarti harus dia wariskan, dia titipkan kepada 1000 orang. Nah, otomatis kan orang-orang ini kan berbeda keahliannya kan? Ya. Supaya apa? Supaya saling melengkapi. Gitu. Kita itu akan hancur ya, kayak ini kayak cerita Nabi Musa ya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Tuhan, coba Engkau tunjukkan keberadaanmu." Tuhan bilang, "Jangan deh," kata Tuhan ya. "Aku akan tunjukkan kepada gunung saja," kata Tuhan. "Aku akan tunjukkan keberadaanku kepada gunung saja." Dan ternyata gunung itu begitu ditunjukkan keberadaan Tuhan, gunung itu hancur lebur gitu. Yang ingin saya katakan adalah, kita tidak akan mungkin menampung semua kebesaran Tuhan dalam diri kita. Karena itu kita membutuhkan orang lain yang menampung kebesaran Tuhan yang berbeda dengan kita gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kita diciptakan berbeda. Jadi saya punya satu kelebihan yang mewarisi DNA Tuhan. Mbak Ola ada lagi satu yang lain lagi, dan ini memang harus berbeda semua. Karena Tuhan itu maha besar yang tidak akan cukup diwakili oleh hanya satu individu saja gitu. Mungkin gini Pak Arfan, kalau kita coba mengambil sudut pandang tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, mungkin nggak sih kalau itu dititipkan ke satu orang? Ya kalau Tuhan mau bisa saja. Bisa saja, ya. Tetapi akhirnya tidak mencapai, tidak memenuhi tujuan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, bahwa itu gambaran kebesarannya gitu ya. Bahwa Tuhan adalah sosok yang kreatif. Kalau kreatif ngapain ke satu orang kan gitu. Iya, betul. Benar nggak sih Pak Arfan? Iya. Nah, yang menarik berarti karena kita gagal paham. Betul. Berarti ada perbedaan dengan kemampuan kita menangkap dong. Ini urusannya pendidikan apa bukan nih? Betul. Nah, kenapa kita tidak menangkap ya? Kalau berkaitan dengan saudara ini ya, karena kita kalau yang namanya saudara itu kita seringkali apa istilahnya ya? Itu kan given ya. Saudara itu kan given ya. Jadi kita taken for granted gitu untuk sesuatu yang bersifat given. Kan udah dikasih sama Tuhan ya. Saudara itu kan kehendak Tuhan ya. Betul ya. Saudara itu kehendak Tuhan. Persaudaraan adalah kehendak manusia ya. Manusia. Beda ya. Saudara adalah kehendak Tuhan, persaudaraan itu adalah kehendak manusia. Mana yang lebih kuat? Persaudaraan. Kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Kenyataannya kehendak manusia. Karena Tuhan juga sudah menitipkan kepada manusia untuk mengatur dirinya sendiri. Karena manusia diberikan free will ya Pak. Diberikan free will, sehingga akhirnya kehendak Tuhan, aku menciptakan kamu itu saudara. Tapi apakah kamu akan menjadi bersaudara atau tidak, itu pilihanmu. Nah, ternyata kita memilih untuk tidak bersaudara. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kok saya diciptakan seperti ini, kok sama-sama dia gitu. Kok kita sama-sama bangsa Indonesia ini, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa dan sebagainya. Ya. Gitu. Kenapa saya jadi satu bagian dengan dia? Kita tidak menerima. Ya. Kenapa? Kenapa kita tidak menerima? Karena kita bukan yang memilih. Bener nggak, Mbak Ola? Kita tidak pernah memilih kan jadi saudara sama si A, si B, si C. Kita tidak pernah memilih menjadi bersaudara dengan orang-orang yang suka kita lihat di TV itu, yang suka berdebat di TV itu, yang suka membuat kita sebel itu. Kita tidak pernah meminta mereka itu untuk jadi saudara kita kan? Ya, betul. Tapi kenapa mereka jadi saudara kita? Siapa yang memilihkan? Ya Tuhan yang menempatkan mereka kan, ada di depan kita, ada di dekat kita. Betul, Tuhan yang sudah memilihkan mereka. Yang namanya saudara itu, mulai dari saudara kandung sampai saudara sebangsa dan setanah air, itu yang milih bukan kita. Sehingga kita seringkali merasa, saya kan nggak bertanggung jawab, ini kan bukan pilihan saya gitu. Betul, tapi itu pilihan Tuhan. Kalau itu bukan pilihan Anda, berarti itu pilihan Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Anda, berarti itu kehendak Tuhan. Nah, ternyata kehendak Tuhan dengan kehendak kita berbeda. Dan ternyata yang berlaku adalah kehendak kita. Dan karena kehendak kita itulah yang, apakah itu yang kemudian memunculkan Pak Arfan kalau di Indonesia ya? Ini ada perang saudara ya. Betul. Antar suku misalkan kayak di Ambon waktu itu ya. Betul. Saudara yang Muslim dan Kristen. Yang di Papua. Di Sampit. Ya waktu itu kalangan masyarakat Dayak dengan Madura. Betul. Wah, itu serem banget. Nah, betul. Karena faktor-faktor itu kah? Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan. Jadi kita cuma merasa, saya nggak pernah milih dia kok. Saya nggak pernah milih dia jadi saudara kok. Itu kan bukan tanggung jawab saya gitu. Nah, kalau bukan Anda yang memilih, terus yang milihin itu siapa? Itu Tuhan. Berarti lebih tinggi daripada pilihan Anda kan? Betul. Pilihan Tuhan sama pilihan kita bagusan siapa? Pilihan Tuhan. Mestinya begitu. Nah, kita tidak sadar. Kita merasa, saya nggak bertanggung jawab karena itu bukan pilihan saya.
jangan tanya sama saya dong. Ya betul. Nah, kalau menurut Bapak gitu ya, ini kan kalau kita berangkat dari pelajaran dari kita memproklamasikan Iya, di kemerdekaan. kemerdekaan di 17 Agustus. Apa yang kemudian waktu itu menyatukan kita sih, Pak Arfan? Nah, itu yang harusnya kita kembali ke situ. Ya kan waktu itu kita kan beda-beda semua kan ya. Ya itu ada orang Jawa, ada Betul. Sunda, Batak, Betul. Manado gitu Jadi ya. pertanyaan ini sama dengan pertanyaan sepasang suami istri yang sedang bertengkar dan kemudian kayaknya akan segera cerai. Mm-mm. Mereka harus bertanya dulu apa yang mempersatukan mereka. Oke. Saya tuh jatuh cinta dulu tuh kenapa? Saya jatuh cinta sama kamu tuh kenapa, Kenapa gitu. ya? Oke. Harus kembali ke situ memang. Siap. Itu kan istilahnya asbabun nuzul ya. Gitu. Iya. Iya kan? Awalnya dari situ. Oke. Pak Arfan, nanti kita gabung, kita sambung lebih dalam lagi. Dan Smart Listener sudah banyak yang berkomentar, apakah kita bersaudara? Ayo Smart Listener, Anda jawab. Masyarakat yang ada di Manado, di Makassar, di Banjarmasin, Balikpapan ya, kemudian yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Serpong dan di sekitarnya. Yuk dijawab yuk pertanyaannya, apakah kita bersaudara? Menurut Anda itu seperti apa? Kami jeda sesaat.